mewawancarai beberapa narasumber terkait psikologi sebagai program studi baru dan peningkatan kualitas akreditasi di fakultas dan universitas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tujuan kami adalah untuk mewawancara Ibu mengenai program studi sebagai psikolog sebagai program studi baru, kemudian bagaimana psikolog ini bisa meningkatkan akreditas di tingkat fakultas maupun di universitas. Nah, jadi mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Amalia Sekahar. Saat ini jabatannya sebagai koordinator program studi psikologi di Fakultas Kedokteran. Kemudian saya juga sebagai psikolog klinis di tempat praktek mandiri sama di kampus. Kemudian kalau boleh tahu, ini kan di program studi psikolog Universitas Medan ini sebagai kaprodi. Nah, kira-kira bagaimana sistem pengambilan kaprodinya yang diterapkan? Sistem pengambilan mata kuliah sebenarnya sistem pengambilan mata kuliah jadwalnya atau punya pembagian mata kuliah per dosen? Mungkin bisa dari jadwal dari mahasiswa dan untuk dosen. Saya sebenarnya mengikuti aturan akademik. Jadi kalau di politik kan biasanya landasannya di aturan akademik universitas dari ke fakultas. Biasanya fakultas dan universitas aturan akademiknya sama. Jadi pertama kan kita sudah punya kurikulum yang sudah kami buat pada saat pengusulan program studi. Kemudian di kurikulum tersebut semua sudah tertera mata kuliahnya yang masuk kepada mata kuliah. Jadi kalau misalnya semester awal biasanya sudah ada paketnya, semester 1 sudah ada paketnya. Ini harus mengambil sekian SKS, jadi tidak perlu memilih nanti mata kuliah mana. Tapi kalau sudah masuk semester 3 baru mahasiswa diberikan pokoknya mereka membuat rencana studi tersendiri. Makanya sebelum mereka mengambil mata kuliah harus ada bimbingan dengan PA-nya untuk mengambil mata kuliah apa saja. Jika mereka memiliki beban SKS lebih atau memiliki jatah SKS lebih, berarti bisa mengambil mata kuliah di atasnya. Tapi kalau misalnya ada yang SKS-nya tidak cukup, harusnya misalnya dia mengambil 22 SKS, tapi karena tidak cukup, dia harus berkonsultasi juga dengan PA-nya untuk melihat mata kuliah mana yang boleh diambil dan tidak diambil di semester tersebut. Jadi intinya pengambilan mata kuliah disesuaikan dengan permintaan akademik dan kurikulum yang sudah ada di program studi sendiri. Kemudian mungkin saya juga mau tahu bagaimana sih kenapa bisa psikolog ini bisa ada di Universitas Hairul. Mungkin awalnya bagaimana gitu? Sejarahnya ya. Jadi sejarahnya sebenarnya waktu itu karena kasarnya itu dari keresahan. Jadi waktu itu wakil rektor 1 bidang akademik Bapak Suratman Sujud waktu itu menyampaikan kepada kami, waktu itu saya masih menjadi dosen di Fakultas Keguruan dan Pendidikan di FKIP. Kemudian mereka melihat bahwa ketika terjadi bencana alam, kenapa dari Maputaran selalu mengambil psikolog atau SDM di bidang psikologi itu dari luar. Apakah kita tidak punya begitu? Pada saat dicek memang sebenarnya ada tenaganya, cuma 1-2 orang. Maka dari Unhair punya inisiatif dan punya keinginan besar untuk mendirikan program studi psikologi ini. Nah, kemudian dipanggillah saya dan beberapa teman-teman yang lain untuk menyusun BOR istilahnya atau instrumen pembukaan prodi dengan keunikan program studi yaitu psikologi kebencanaan. Jadi karena itu awalnya sejarahnya karena adanya keresahan, kenapa sih ketika ada bencana ini kan bukan hanya bencana alam, ada bencana sosial. Apalagi di Maluku Utara kan bencana sosialnya cukup masif dan cukup panjang ya. Ada mungkin kalau dilihat ada tahun 98 ada masalah SARA yang terjadi tapi tidak ditangani. Jadi orang-orang tua itu yang waktu itu mereka masih remaja mungkin ya,
ketika disampaikan tentang masalah tersebut mereka mungkin ada traumatisnya gitu. Nah itu tidak diselesaikan, maka di Unhair menugaskan kami untuk coba menyusun program studi psikologi dengan keunikan atau dengan ciri khas adalah psikologi bencana. Maka kami buatlah psikologi, kami coba buat instrumen. Sebenarnya dari tahun 2019, cuma karena ada kendala waktu itu karena SDM-nya kurang, terus kami mengambil dari kenalan kami, ada yang dari Lombok, ada yang dari Jogja dan segala macam. Cuma waktu itu juga masih terkendala karena KTP yang harus dari Maluku Utara dan sebagainya, sehingga baru terrealisasi SKN baru keluar di tahun 2022. Jadi ya kurang lebih 2 tahun. Nah, kami mencoba untuk menyusun instrumen borang psikologi. Gitu. Iya, itu adalah sejarah singkat. Dulu di sini saya ingin menanyakan untuk teman-teman ada di provinsi itu seperti apa sih? Oke, kalau pengajar pertama mungkin persyaratannya harus linear. Jadi S1 dan S2 nya harus psikologi, tidak boleh salah satunya karena ilmu psikologi itu kan dia bertahap ya. Jadi banyak dari luar, mungkin dari mengambil olahraga S1 nya, S2 nya program psikologi terapi itu kurang dalam, maka ketika ada rekrutmen mungkin syaratnya harus linear, S1 psikologi, S2 psikologi. Kemudian di Unhair sendiri ada sementara ini ada 6 orang tenaga pengajar. 6 orang tenaga pengajar itu 5 diantaranya ada psikolog, 1 bukan psikolog. Jadi kalau psikologi kan ada psikologi yang sains ya, atau yang sains yang konsentrasinya di pendidikan pada pasien. Kemudian psikolog juga ada 3 peminatan, semuanya ada yang klinis, ada saya dengan Ibu Husnul, kemudian yang pendidikan ada Bu Ira dengan Bu Viva, sama ada Bu Nurul Jariah ya temannya, tapi beliau biasanya masih di PG PAUD. Sama yang satu adalah industri organisasi, Pak Hamid. Jadi intinya untuk tenaga pengajar saat ini sudah pembagian mata kuliahnya sudah sesuai dengan kepakaran atau keahliannya masing-masing. Nah, untuk akreditasi sendiri itu apakah penting? Oke, sangat penting. Akreditasi itu sangat penting ya, di mana teman-teman ada yang mau mengajar beasiswa tidak bisa, syaratnya harus ada program studi itu harus akreditasi. Kenapa itu penting? Supaya sebenarnya itu menjadi pengawasan bagi program studi juga, agar program studi juga tetap harus meningkatkan mutunya dengan adanya akreditasi. Kalau misalnya tidak ada akreditasi, mungkin akan asal-asalan dalam menjalankan satu program studi. Tapi karena ada akreditasi, maka kita berlomba-lomba untuk mencapai standar yang kita inginkan untuk akreditasi. Memang untuk pengajuan akreditasi awal kan ketika program studi psikologi itu baru dibuka, harus 2 tahun setelah dibuka baru pengajuan akreditasi. Makanya karena 2022 sudah awal terbentuk, 2024 kami sudah harus mengirimkan borang akreditasi supaya apa? Nanti teman-teman ketika sudah di jasanya sudah ada SK untuk akreditasi gitu. Nah, nanti ketika mencari kerja juga kan ada persyaratan akreditasi dari lembaga. Nah, itu bisa menjadi pegangan, maka akreditasi itu sangat penting bagi kami maupun mahasiswa begitu. Jadi dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak, bukan hanya dosennya tapi mahasiswanya juga. Gitu. Bagaimana sih itu agar psikolog ini mendapati akreditasi sesuai harapan begitu? Oke, jadi sebenarnya akreditasi ini kan ada beberapa macam kriteria ya. Jadi ada kriteria di dosennya, ada kriteria di mahasiswanya. Untuk dosennya mungkin peningkatan penelitian, pengabdian masyarakat itu menjadi poin utama, terus peningkatan kompetensi, misalnya dosen-dosen diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan sebagainya. Di mahasiswa juga sama, jadi kami harus mendorong untuk
adanya prestasi. Kalau prestasi nasional maka nilainya akan semakin tinggi. Contoh mungkin teman kalian kemarin ada Siti ya, jadi dia menyumbang juara 2 itu kan, juara 2 di skala nasional, itu membantu untuk peningkatan akreditasi. Kemudian mahasiswa juga ketika berkegiatan, kemudian kegiatan tersebut bermanfaat untuk masyarakat, itu juga meningkatkan akreditasi. Nilai mahasiswa juga, input mahasiswa yang masuk dengan keluar itu seimbang, itu juga meningkatkan akreditasi. Intinya di fakultas juga tenaga-tenaga pendidikan kami juga diberikan pelatihan bagaimana misalnya ada yang di laboran, bagaimana juga memberikan pelatihan untuk orang-orang yang di laboran agar mereka ini keterampilan atau kualitasnya itu bisa sesuai dengan job desk-nya masing-masing gitu. Nah kemudian ada juga percepatan jabatan fungsional kalau dosen. Nah itu juga penting, cuma agak sulit untuk kami lakukan kalau misalnya dalam akhir-akhir ini. Jadi intinya ya butuh kerjasama banyak pihak lah, ya, peningkatan kualitas dan kuantitas juga ya, penelitian, kualitas mahasiswa, kualitas dosen. Ya makanya saya sering kalau di grup ada lomba mau untuk diikuti, karena partisipasi saja tidak cukup, jadi harus ada misalnya juara dan sebagainya, itu meningkatkan poin untuk akreditasi. Oke, jadi di sini Ibu, adakah kendala dalam pekerjaan Ibu sebagai seorang kaprodi? Oke, kendalanya cukup tidak banyak, cuma lumayan mengganggu. Jadi kendalanya itu karena ini kita masuk dalam ada birokrasi ya. Birokrasi ini kan dia cukup panjang. Misalnya kayak kemarin kan ketika mau pengajuan akreditasi, kami harus sudah ada menjadi dosen home base. Jadi maksudnya dosen home base itu dosen yang memang tempat tinggalnya itu di psikologi. Nah saya itu di sistem kementerian di Dikti, itu saya tuh masih di rumahnya itu masih di PG PAUD, PGSD, Pasha masih di PGSD, Bu Viva juga masih di PGSD. Jadi yang di rumah yang di sekolah itu cuma 2 orang, Bu Husno sama Bu Ira. Nah ketika kami pengurusan itu cukup lama, itu hampir berbulan-bulan dengan dalih bahwa berkasnya hilang. Makanya kalau berkas hilang ini kan panjang ya ceritanya ya, karena kan berkas hilangnya tanda tangan ini kan bukan satu orang, baru yang tanda tangan itu adalah beberapa orang yang itu adalah pimpinan semua. Untuk mencari tanda tangan itu kan cukup lama ya. Jadi itu yang menjadi masalah ketika pengajuan akreditasi. Kemudian kalau untuk menjadi ketua program studi sendiri, sebenarnya kendalanya mungkin karena saya masih baru, dan di psikologi tidak ada yang istilahnya kalau di fakultas lain atau di prodi lain itu ada yang dituakan. Nah kami mungkin teman-teman di sini tidak ada dosen yang tua. Dosen itu masih muda-muda semuanya. Mungkin ada yang terlihat tua tapi untuk menjadi dosen itu baru. Jadi baru menjadi dosen. Nah saya termasuk yang menjadi dosen paling lama di antara teman-teman yang lain. Makanya saya dipercayakan untuk menjadi ketua program studi. Cuma karena tidak ada kasarnya itu tidak ada senior, maka untuk bertanya itu agak susah gitu. Kalau misalnya kita bertanya di kedokteran, mungkin secara sistem itu memang bisa, tapi kalau secara keilmuan itu kan sulit karena beda keilmuan kan, ke kedokteran yang kayak kami psikologi. Maka untuk peningkatan hal tersebut yang kami lakukan adalah kami sering berkonsultasi dengan mungkin teman-teman kami yang pernah menjadi dosen di luar Maluku Utara. Ini kan sebenarnya saya punya teman waktu itu pada saat kuliah sama-sama, terus karena menjadi dosen saya bertanya kepada orang tersebut saya terkait kurikulum dan sebagainya. Nah kalau jadi kayak lebih lama waktunya dibandingkan kalau kita punya orang yang dituakan atau senior di kampus, itu orang yang mengetahui tentang keilmuan psikologi terkait kurikulumnya, kemudian terkait borangnya dan terkait sistem. Itu mungkin menurut saya itu akan lebih memudahkan. Cuma karena tidak ada dan semuanya ini baru, 6 orang itu baru semua.
saya yang paling lama masuk itu masuk di Unhar 2019, yang lain kan masih masuk tuh 2021. Saya dan Pasha yang paling lama, makanya alhamdulillah sekarang Unhair psikologi sudah ada kerjasama dengan Universitas Negeri Makassar. Jadi mereka yang membantu kami dalam proses review kurikulum, dalam proses untuk pengajuan akreditasi dan sebagainya. Jadi kami punya ini saudara angkat lah di UNM, Universitas Negeri Makassar. Termasuk nanti kalau teman-teman mau ambil PMM magang sebagainya, pertukaran pelajar itu insya Allah mungkin bisa dengan UNM begitu. Itu sudah masuk di dalam kerjasama. Sama saya mau tambahkan juga tadi terkait akreditasi, salah satu upayanya adalah kami menjadi kerjasama dengan beberapa pihak ya, dari akademisi maupun yang bukan, seperti yang di BNN dan sebagainya. Di perusahaan ya, teman-teman sudah mendapatkan kuliah umum dari beberapa dari salah satu praktisi yang ada di perusahaan terkait ilmu psikologi. Itu juga merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan akreditasi, untuk menambah poin dalam pengajuan akreditasi nanti. Gitu. Baik Bu, terus kira-kira adakah target yang harus tercapai untuk beberapa tahun kemudian? Oke, targetnya ya target jangka pendek lah. Target jangka pendek adalah pertama akreditasinya di poin yang aman lah, misalnya masih yang baik begitu, tanpa ada revisi. Itu adalah targetnya. Kemudian target yang selanjutnya adalah mahasiswa ini bisa lulus tepat waktu dan menyelesaikan seluruh perkuliahan tanpa ada kendala yang berarti begitu. Jadi misalnya kayak kakak tingkat kalian kan harus yang masuk kan 39 ya, tapi sekarang tinggal 33 orang. Jadi harapannya 33 orang itu dia bertahan sampai lulus tuh, mungkin lulus sama-sama begitu dengan nilai yang tidak nilai yang memuaskan begitu. Supaya menjadi kayak kasarnya menjadi iklan berjalan begitu. Ketika mereka lulus dan mereka bisa mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kerjaan di tempat-tempat yang sesuai dengan keilmuannya. Karena kita tahu bahwa banyak orang itu tidak sesuai dengan keilmuannya, S1 gizi, kemudian kerjanya di misalnya di NHM sebagai operator dan sebagainya. Jadi harapannya itu sih. Kemudian dosen-dosen juga bisa melanjutkan studi, karena kan lanjut studi itu penting ya. Lanjut studi karena insya Allah kita akan ketambahan dosen 10 orang, jadi banyak yang akan jaga rumah. Jadi dosen-dosen yang sudah lama ini mungkin bisa peluang untuk mengambil studi lanjut supaya ya psikologi dia bisa akreditasinya setelah pengajuan akreditasi pertama, pengajuan akreditasi kedua dia lebih baik lagi poinnya, karena dosennya juga sudah lebih berkualitas, mahasiswanya juga bisa mengaplikasikan ilmunya setelah keluar dari Unhair gitu. Ya. Baik Ibu, ini yang terakhir harapan Ibu untuk program studi psikolog. Oke, harapannya itu adalah psikologi menjadi, mungkin kembali ke visi misi ya, menjadi di pusat. Jadi menjadi pusat pengembangan keilmuan psikologi, khususnya di psikologi kebencanaan. Karena kalau daerah timur sebenarnya kan banyak terjadi bencana alam, tapi untuk yang pencirinya adalah kebencanaan itu masih belum ada, bahkan cuma di Unhair. Jadi dari Makassar tarik ke sini sampai di Papua itu tidak ada yang psikologi kebencanaan. Kalau di barat sana ada di Universitas Pajajaran Bandung. Jadi harapannya adalah kami menjadi pusat studi bencana khususnya dalam perspektif psikologi, gitu kan, supaya kita bisa membuat penanganan bahkan mengatasi bencana sebelum terjadi bencana di perspektif psikologi. Jadi harapannya itu sesuai dengan visi misi biar terwujud apa yang kita visi misikan itu terwujud di dapat teraplikasikan baik dari dosennya maupun dari mahasiswanya.
Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, di sini saya akan mewawancari kakak sebagaimana tugas kami. Jadi mungkin bisa perkenalan dulu. Baik, nama saya Firmansyah Abdul Samad, saya mahasiswa dari program studi psikologi semester 3 Fakultas Kedokteran Universitas Hairun. Oke, terima kasih. Kemudian, menurut kakak bagaimana tentang psikologi sebagai program studi yang baru dan peningkatan akreditas di fakultas maupun di universitas? Oke, baik. Menurut saya untuk peningkatan akreditas menunjang prodi itu sangat penting, terutama bagi kami angkatan pertama, karena ketika lulus nanti akreditas akan dipertanyakan untuk melanjutkan studi, tentunya dalam mencari pekerjaan ataupun melanjutkan studi, dan serta akreditas juga merupakan salah satu hal yang kami perlukan di ijazah kami nanti. Jadi menurut saya akreditas itu adalah hal yang sangat penting untuk program studi yang baru seperti prodi psikologi Fakultas Kedokteran ini. Oke. Kemudian karena kakak sebagai angkatan pertama, bagaimana dari angkatan pertama ini untuk membangun akreditas di psikologi ini? Oke, yang saya ketahui untuk membangun dan menunjang salah satunya peningkatan akreditas di program studi psikologi, yang pertama kami sebagai mahasiswa harus ada turut serta. Misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan dari tingkat kampus, provinsi ataupun di tingkat nasional, kami harus terus berpartisipasi karena mahasiswa dengan sertifikatnya menunjang akreditas yang nantinya akan dibentuk oleh prodi baru. Kemudian juga kehadiran mahasiswa dan ketelatenan serta disiplin mahasiswa juga merupakan salah satu penunjang pembentukan akreditas di prodi baru. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang kami tanyakan karena memang akreditas ini sangat penting untuk menunjang sebuah program studi, apalagi ketika kita ingin bekerja, pasti juga dibutuhkan akreditas juga. Terima kasih Kak untuk waktunya, mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan.